banyak pihak-pihak yang datang ke sekolah tetapi kontradiktif gitu. Bukannya untuk mengawasi atau menjadi teman sekolah agar sekolah lebih baik, tetapi justru membuat sekolah akhirnya ya terjebak di lingkaran korupsi. Karena kalau kalau tadi Mas Ade cerita ada kepala sekolah atau guru yang kemudian memutuskan untuk ya udah deh kasih uang gitu ya. Padahal kalau kita lihat di berita uangnya kan juga nggak sedikit ya Mas Ade ya. Ya. Bahkan ada yang sampai 20 juta dan itu nggak sekali datang gitu ya, bisa berkali-kali datang dan bisa berbagai pihak yang datang, nggak hanya satu pihak. Nah, pertanyaannya kan ini uang berasal dari mana? Bad news is good news. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa yang jelek atau fakta buruk yang ada di sekolah, pasti itu mendatangkan wartawan ya. Karena itu tata kelolanya kalau sudah bagus ya, ngapain takut dengan wartawan. Jadi pertama-tama terima aja kalau ada wartawan atau LSM ya. Kalau dulu istilahnya kan wartawan atau LSM budrek. Sobat Pendidikan, jumpa lagi di Visi Educare, tempat kita membahas isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Di episode kali ini kita akan membahas isu yang jarang diungkap tapi menjadi masalah besar di sekolah-sekolah, yaitu sekolah jadi tempat bagi LSM dan wartawan untuk mencari quote-unquote penghidupan. Sekolah jadi korban pemerasan. Ini yang banyak dikeluhkan oleh khususnya kepala sekolah gitu ya, dan guru-guru yang biasa merangkap menjadi humasnya di sekolah. Nah, bersama dengan kita ada dua aktivis yang sudah malang melintang di dunia persilatan per LSM-an dan jurnalis. Ada Mbak Almas Safrina Putri Galia. Mbak Almas ini adalah Program Manager Divisi PPRB kalau tidak salah namanya sekarang ya. Salah satu divisi di ICW yang biasa mengenangani isu-isu pelayanan publik khususnya sekolah. Jadi Almas ini banyak kawannya di sekolah, kepala sekolah maupun guru dan orang tua murid. Selamat pagi Mbak Almas. Pagi Mas Ade. Mohon maaf mengganggu waktunya, ini katanya mau berlibur Sabtu Minggu. Tapi ya ini demi umat Tidak Almas. bisa berkata tidak soalnya. Lalu ada teman saya sebenarnya juga host Visi Educare, Mas Bambang Wisudo. Selamat pagi Mas Bambang. Aki, Mas Bambang ini di sini backgroundnya sebagai mantan jurnalis, juga mantan pendiri Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Mas Bambang lebih dari 10 tahun jadi jurnalis harian Kompas, dan saya kira kompetensinya tidak bisa diragukan lagi. Tapi Mas Bambang juga bergabung di Visi Integritas sebagai salah satu expert dan host di Visi Educare ini. Nah, langsung aja ya, Almas, Mas Bambang. Tadi di prolog sudah kita jelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi sekolah adalah dia ketika terima uang gitu ya, khususnya misalnya terima dana BOS atau BOP atau DAK atau dana-dana yang lain, tiba-tiba sudah terendus gitu ya, dan berduyun-duyun ya, saya katakan berduyun-duyun karena umumnya LSM atau wartawan yang datang ini nggak sendiri, tapi banyakan, keroyokan. Bahkan satu orang itu bisa dua title, dia sebagai LSM, dia juga sebagai wartawan. Kita nggak bingung gitu ya. Kalau di teman-teman di Banten atau Jawa Barat sering nyebut istilah namanya wartawan CNN. CNN itu wartawan can nulis-nulis gitu. Jadi wartawan tapi nggak ada tulisannya gitu. Can nulis itu tidak nulis-nulis ya. Dan sebelum dikomentari Almas dan Mas Bambang, waktu saya di ICW juga sama, pernah mengalami itu. Tiba-tiba ada kepala sekolah dari salah satu sekolah di Bandung Barat. Dia bilang ada orang ICW yang datang minta uang. Itu pagi-pagi ya, saya masih ingat pas bulan puasa. Pagi-pagi telepon, dia bilang, saya bilang mau anak ICW mau bukan, ditangkap aja gitu ya. Akhirnya ditangkap, saya datang ke sana ke Bandung Barat, dan ketemu mereka gitu ya, yang memeras itu, dan ternyata nggak ke satu sekolah saja, dia datang ke banyak sekolah minta uang. Yang bikin saya agak shock adalah ketika pulang gitu ya, si kepala sekolah, saya waktu itu dengan Mas Danang, sekarang Sekjen Transparansi Internasional,
si kepala sekolah kasih uang ke kami karena dianggap ini ICW beneran. Kalau ICW beneran nggak apa-apa terima uang. Kami cukup kaget. Jadi ini sepertinya ada tradisi memang dari sekolah juga untuk memberikan uang. Tentu saja uangnya kami tolak dan kami kasih masukan ke kepala sekolah jangan pernah kasih uang ke jurnalis ataupun ke LSM karena itu nggak boleh. Nah, tapi saya mulai dari Almas untuk mengomentari fenomena ini karena Almas juga banyak mendengar keluhan. Gimana Almas? Iya, iya Mas Ade. Ini memang fenomena yang banyak banget ya terjadi di sekolah. Bahkan sekarang sudah lumayan banyak tuh terungkap di media dan bahkan sampai ke penegakan hukum ya oleh kepolisian, khususnya di tahun 2024 ini gitu. Dan ini sebetulnya tidak hanya berdampak buruk ke sekolah, tetapi berdampak buruk juga ke nama baik media dan juga LSM yang memang benar-benar tujuannya untuk ikut mengawasi dan mendorong tata kelola sekolah yang baik dan anti korupsi gitu. Nah, tadi kalau kalau pertanyaannya kan sebetulnya kenapa ya kok fenomena ini banyak gitu. Nah, saya melihat Mas Ade memang satu ini ada peluang gitu ya. Jadi si oknum-oknum ini banyak melihat peluang karena di sekolah memang tidak kita pungkiri juga banyak persoalan. Sebetulnya selain tadi soal dugaan korupsi atau fraud gitu ya dalam pengelolaan dana BOS, PIP dan sebagainya, itu juga ada juga yang datang ke sekolah dengan mengancam ada isu soal kekerasan, isu soal bullying dan segala macam gitu. Jadi mereka sangat tahu dan paham apa sih persoalan yang terjadi di sekolah dan kemudian mengambil peluang di situ. Dan yang kedua, menurut saya ini juga karena ada tata kelola sekolah yang mungkin juga kurang baik gitu ya. Dalam artian kalau kalau terkait dengan tadi pengelolaan dana BOS, sebetulnya kalau sekolah sudah mengelola dana BOS itu secara partisipatif, transparan dan akuntabel, seharusnya tidak takut untuk menghadapi pihak-pihak yang datang ke sekolah tapi tujuannya adalah untuk memeras. Dan juga yang ketiga ini kalau wartawan ya, sebetulnya sekarang kan mudah saja gitu di era digital orang tinggal buat website, buat tulisan pendek begitu ya dengan narasi yang misalnya menyudutkan sekolah, lalu datang ke sekolah untuk menakut-nakuti, dia bisa kirim link dan sebagainya, itu juga sangat mudah untuk dilakukan. Mungkin paling paling tidak tiga tiga background itu ya yang menyebabkan kenapa kok semakin ke sini semakin banyak pihak-pihak yang datang ke sekolah tetapi kontradiktif gitu, bukannya untuk mengawasi atau menjadi teman sekolah agar sekolah lebih baik, tetapi justru membuat sekolah akhirnya ya terjebak di lingkaran korupsi. Karena kalau kalau tadi Mas Ade cerita ada kepala sekolah atau guru yang kemudian memutuskan untuk ya udah deh kasih uang gitu ya. Padahal kalau kita lihat di berita uangnya kan juga nggak sedikit ya Mas Ade ya. Ya. Bahkan ada yang sampai 20 juta dan itu nggak sekali datang gitu ya, bisa berkali-kali datang dan bisa bisa berbagai pihak yang datang, nggak hanya satu pihak. Nah, pertanyaannya kan ini uang berasal dari mana? Nggak mungkin rasanya keluar dari kantong pribadi Kepala sekolah ya. sekolah atau guru kan. Pasti kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mengutip entah itu dana BOS atau yang lain gitu ya, dan atau misalnya menarik sumbangan atau pungutan ke wali murid, ke siswa atau bahkan guru-guru yang diminta untuk sumbangan dan sebagainya, sehingga nanti di pelaporannya uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah akhirnya kan sekarang banyak juga dikorupsi dana BOS atau korupsi di sekolah itu yang salah satu modusnya adalah kegiatan fiktif atau laporan fiktif gitu ya. Nah, ini juga ada nih curhatan dari kepala sekolah, yaitu sebetulnya digunakan untuk tadi menutup pengeluaran-pengeluaran yang tidak mungkin mereka tuliskan di dalam laporan, termasuk misalnya memberi amplop entah itu kepada wartawan bodong gitu ya atau LSM bodong. Sebenarnya nggak hanya LSM dan wartawan, ada juga bahkan oknum dari dinas pendidikan, kemudian juga ada penegak hukum gitu ya Mas Ade. Bahkan Indragiri eh Hulu di Sumatera Selatan itu kan ada sampai 64 kepala sekolah mengundurkan diri karena diperas oleh oknum kejaksaan dan LSM Bodrek itu. Jadi kasihan sebetulnya ada sekolah yang berada pada posisi mungkin tidak aware atau takut dan memang ada masalah gitu ya terkait dengan pengelolaan anggaran sekolah. Akhirnya mereka mengeluarkan uang lebih dan berujung pada korupsi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran itu.
Jadi sebenarnya masalah mendasarnya di tata kelola sekolah yang buruk, yang kemudian itu mengundang LSM ataupun wartawan bodong untuk mendapatkan keuntungan dari masalah itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih sekolah tidak mau serius membenahi tata kelola misalnya soal keuangan? Kan gampang saja dibuka di publik, ditaruh di mading sekolah atau di share di grup gitu ya. Karena kita punya pengalaman waktu di ICW melakukan pendampingan di Garut ya. Ada sekolah di saya lupa SD Cibatu atau apa. Ketika anggarannya dibuka, lalu ada orang tua murid terlibat dan guru terlibat dalam proses penganggaran, mereka tahu jumlah uang sekolah di mana dari Tambahin ya. yang digunakan untuk apa aja. Ketika ada wartawan atau jurnalis bodong yang datang, itu mereka yang kemudian Iya, iya. membela gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih sekolah sekarang kecenderung iya, cenderung tidak mau terbuka soal anggaran itu. Ya, faktornya ada banyak juga ya Mas Ade ya. Selain satu ini soal kemauan, bisa jadi memang ada korupsi dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga enggan untuk mengelola anggaran sekolah dengan transparan, akuntabel dan partisipatif kepada wali murid dan sebagainya begitu ya. Tapi ada juga faktor misalnya baru kemarin nih saya mendengar curhatan dari kepala sekolah di di Gorontalo begitu ya. Bukan Mereka lagi nonton ya, masih angkat. Ya, mereka cerita di sekolah ini kan juga orang-orangnya terbatas ya, banyak rangkap jabatan. Ya, Satu sisi mereka jadi guru, sisi lain mereka juga jadi bendahara sekolah. atau TU Sisi ya. mereka jadi guru apa olahraga, sisi lain mereka juga jadi guru BK, bimbingan konseling begitu ya. Ya. Sehingga guru ini juga bebannya beragam begitu. Padahal sebetulnya secara keterampilan, secara kemampuan bisa jadi kurang tepat mereka untuk melakukan pengelolaan anggaran sekolah dan sebagainya. Sehingga memang ini juga harus jadi catatan ya, bahwa di sekolah itu proses pengelolaan administrasi dan birokrasinya juga nggak ideal. Banyak kekurangan SDM sehingga kalau kita mengharapkan sekolah itu lahir menjadi organisasi yang juga ideal begitu, itu juga harus fair juga melihat bagaimana tantangan dan hambatan di sekolah. Makanya ke depan mungkin seharusnya memang di setiap sekolah itu ada desk khusus yang memang mengelola keuangan sekolah atau informasi publik sekolah begitu ya, sehingga memang pekerjaannya itu fokus. Tetapi di sisi lain ya memang tidak kita pungkiri itu semua kan berbalik juga ke kemauan ya. Tidak hanya soal kemampuan tetapi juga kemauan. Sekolah khususnya kepala sekolah sebagai pimpinan teratas punya komitmen dan kemauan yang serius nggak untuk mengelola agar sekolah ini lahir menjadi institusi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga kalau ada oknum-oknum yang merusak tadi, ada jaring pengamannya gitu. Ada orang tua murid yang siap membela gitu ya. Bahkan mungkin juga murid-murid dan penegak hukum, mereka berani ketika ada wartawan yang datang ke sekolah dan tujuannya untuk memeras, bukannya takut dilaporkan, mereka justru menjadi pihak yang menghubungi penegak hukum itu begitu ya untuk melaporkan si orang yang melakukan pemerasan gitu. Dan sudah banyak kan yang ditangkap juga ya, Almas. Iya, iya, iya. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang ini selain mantan jurnalis juga banyak bergelut di dunia LSM. Sebenarnya apakah boleh jurnalis atau LSM menerima uang atau meminta uang dari, kalau dalam konteks ini misalnya narasumber atau orang yang sedang mereka gali informasi, Mas Bambang. Ini supaya teman-teman guru atau kepala sekolah tahu lah. Ya, tapi sebelum itu Bung Ade, sebenarnya kalau kita ngomongin sekolah ini kan lembaga publik ya, institusi publik. Bahkan sekolah swasta pun itu kalau di beberapa negara juga disebut sekolah publik ya. Di Indonesia juga Pak Bambang. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban ke publik, karena itu sekolah sebenarnya harus membuka diri terhadap kehadiran wartawan, jurnalis yang memang pengen mendapatkan informasi dan menyampaikan itu ke masyarakat. Dan tidak semua, harus kita catat juga, tidak semua jurnalis, tidak semua media, tidak semua LSM itu LSM abal-abal ya, wartawan abal-abal. Tetapi juga ada jurnalis-jurnalis yang memang
pengen mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari sekolah. Dan itu tentu saja bukan hanya soal keuangan atau tata kelola. Karena dulu saya pernah sekitar 8 tahun jadi wartawan pendidikan ya. Saya datang ke sekolah itu tidak hanya wawancara, tapi kadang-kadang bahkan minta izin sampai masuk kelas ya, duduk di belakang ya, nggak mengganggu proses supaya tahu persis apa yang terjadi di kelas. Dan ini bisa memproduksi informasi yang lebih bagus daripada sekedar wawancara. Ya. Bahkan saya kadang-kadang mengikuti guru atau mengikuti anak sampai pulang ke rumahnya gitu ya, untuk mendapatkan apa ya, nuansa-nuansa yang tidak tertangkap kalau sekedar berbincang-bincang. Karena itu pertama-tama ini adalah persoalan kehumasan dulu ya. Sekolah itu harus aware masalah kehumasan. Jadi bagaimana membangun relasi yang bagus dengan wartawan ya. Kalau wartawan itu bagus ya, niatnya bagus ya, harus diterima dengan baik ya. Tetapi juga ada semacam hukum ya, atau ada gium dalam dunia jurnalistik itu, kita banyak kenal lah itu, bahwa bad news is good news ya. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa yang jelek yang terjadi di kejadian jelek atau fakta buruk yang ada di sekolah, pasti itu mendatangkan wartawan ya. Karena itu Almas bilang ya tata kelolanya kalau sudah bagus ya, ngapain takut dengan wartawan ya. Jadi pertama-tama terima aja kalau ada wartawan atau ada LSM ya jangan berbodong-bodong ya. Ini kalau dulu istilahnya kan wartawan atau LSM bodrek ya, itu zaman dulu ada iklan bodrek, itu pasukan yang mengalahkan penyakit itu lalu istilahnya bodrek. Sekolah bisa menolak itu kalau datang ke sekolah. Mas Bambang, maaf ya. Sebelum nanti tips and trick, kembali ke pertanyaan awal, apakah boleh LSM atau wartawan menerima, apalagi meminta uang atau barang atau hadiah atau apapun dari narasumber? Gitu, Mas Bambang. Kalau jurnalis ya tadi ada jurnalis yang valid, memang identitas dia sebagai jurnalis ya. Biasanya mereka tergabung dalam organisasi jurnalis. Ada Aliansi Jurnalis Independen, ada PWI, dan ada beberapa organisasi lain. Pertama, punya kartu wartawan yang terdaftar, bukan hanya dari lembaganya ya. Dan kalau tergabung dalam organisasi jurnalis, karena ini organisasi profesi, biasanya mereka punya kode etik ya. Dan jurnalis Indonesia itu punya kode etik bersama yang namanya Kode Etik Wartawan Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen punya kode etik sendiri, dan di kode etik wartawan Indonesia maupun AJI itu jelas-jelas menyebutkan bahwa wartawan tidak boleh menerima suap atau amplop atau apapun dari sekolah ya, dari masyarakat, apalagi yang nanti mempengaruhi berita. Jadi memang nggak boleh. Kalau di LSM ini beragam ya, karena tidak ada kode etik aktivis LSM Indonesia ya, tetapi beberapa LSM yang punya reputasi seperti ICW, seperti LBH dan sebagainya itu punya kode etik ya, standar kode, bukan hanya kode etik kadang-kadang, tapi juga ada namanya kode perilaku ya, rule of conduct, itu lebih detail lagi. Biasanya ada itu, dan di LSM yang bagus ya eksplisit dinyatakan bahwa tidak boleh menerima suap atau menerima imbalan dari narasumber atau dari mitra kerja mereka. Dan karena itu teman-teman kepala sekolah atau sekolah ya, guru itu pertama-tama harus bisa mengidentifikasi itu ya. Kalau LSM-nya nggak jelas, nggak punya website, nggak bisa dicek, atau nggak kerjanya macam-macam dikerjain, atau pertanyaan-pertanyaannya nggak ada hubungan dengan
pekerjaan wartawan atau yang mau ditulis, ya itu segera tolak aja. Langsung ditolak aja ya Mas Bambang. Mas Ade, Ya, silakan. mungkin selain soal boleh atau nggak boleh, wartawan atau LSM, NGO yang punya itikat baik datang ke sekolah itu seharusnya kan mereka tahu ya, satu di sekolah itu kan juga ada problem keterbatasan pendanaan. Dana BOS aja itu banyak disebut nggak cukup untuk membiayai semua kebutuhan sekolah begitu ya, apalagi untuk sekolah-sekolah yang kecil. Sehingga kalau wartawan atau LSM itu memang datang dengan niat baik untuk melakukan liputan, pengawasan sekolah, atau tadi seperti yang diceritakan Pak Bambang ya, untuk mengcapture bagaimana proses belajar yang baik dan sebagainya begitu di sekolah, ya mereka tidak akan minta uang atau tidak akan menerima suguhan uang dari pihak sekolah begitu. Sehingga dari sini sebetulnya walaupun misalnya tidak ada kode etik yang mengikat LSM, kalau dia beneran LSM yang sedang menyoroti isu pendidikan, pasti dia juga tahu apa problem di sekolah dan apa dampaknya bagi sekolah ketika mereka menerima uang itu. Salah satunya ya itu tadi bisa membuka peluang sekolah melakukan atau melaporkan dana BOS itu dengan kegiatan atau laporan fiktif begitu ya. Nah, problemnya kan Mas Ade, ini memang banyak media atau NGO abal-abal ini yang memang sengaja dibentuk untuk itu tadi mengumpulkan uang-uang atau hasil memeras pihak-pihak sekolah ataupun yang lain gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Bahkan pernah dulu ICW juga riset banyak LSM yang dibentuk oleh kontraktor gitu ya untuk mengganggu kalau proyeknya ini dia nggak dapat tapi didapatkan oleh rival dia gitu ya. Nah, kita kembali ke ini ya, apa yang mesti bisa dilakukan oleh sekolah untuk menghadapi tadi wartawan bodrek atau LSM bodong begitu. Saya mulai dari Mas Bambang tadi karena Mas Bambang di awal-awal sudah mulai spill gitu ya. Apa saja tips and triknya ya Mas Bambang? Ya pertama-tama ya benerin dulu tata kelolanya ya. Kalau Ya. kalau sudah benar gitu ya, tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan ya itu sudah menyelesaikan sebagian besar masalah. Kemudian selektif ya dalam menerima wartawan atau LSM dan tentu saja pekerjaan LSM maupun pekerjaan wartawan itu juga diikat semacam etika dalam pencarian data ya, nggak bisa semena-mena juga ya. Bahkan polisi pun juga begitu ya, dalam menginvestigasi satu kasus nggak bisa semena-mena. Nah, karena itu pertama-tama ya terima dengan baik kalau mereka datangnya satu pasukan, bilang saja bahwa kami bisa menerima wartawan paling banyak 2 orang gitu ya, sehingga dan harus pakai janji misalnya gitu ya. Jadi mereka bisa ketemu lagi di lain waktu setelah ada janji. Kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin tips sederhana ya, kalau menerima wartawan ya di ruang kerja, kemudian jangan ditemui sendiri ya, mungkin ada wakil kepala sekolahnya atau ada salah satu guru, dan sebaiknya juga di ruang kerja itu ada rekamannya, ada CCTV-nya ya, sehingga bisa jadi bukti kalau ada pemerasan. Jadi kan kita udah tahu ya ini nada dari percakapan itu ke arah pemerasan atau enggak ya. Jadi kalau sudah itu ya gampang aja ya. Kalau dimintai uang, dimintai atau uang tutup mulut, uang damai gitu, itu ditolak aja dan kalaupun nanti terpaksa banget ya dengan harus mengeluarkan uang karena alasan apa gitu ya minta aja menyodorkan aja tanda bukti. Kalau tidak mau tanda tangan ya jangan mengeluarkan uang. Sekolah ya secara prosedural kan gitu ya, uang di sekolah nggak bisa dikeluarkan kalau tidak ada tanda bukti gitu ya. Nah, tanda bukti rekaman ini kan bisa jadi bukti yang sangat kuat untuk melaporkan adanya tindakan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Kalau pemerasan itu sudah
sudah merupakan pelanggaran hukum ya, dan itu bisa jadi kasus pidana, tetapi juga bisa jadi kasus etik di organisasi wartawan yang diadukan ke organisasi wartawan. Itu saya kira gambarannya. Almas, silahkan. Salah satu yang dikeluhkan oleh guru atau kepala sekolah terkait jurnalis atau LSM bodong ini, kalau mereka tidak dikasih ongkos pulang gitu ya, mereka akan duduk berlama-lama gitu ya, berjam-jam bahkan. Atau ada juga yang mengancam dalam artian, ini loh, ini kami ada temuan ini, kami bisa expose. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani atau memitigasi masalah seperti ini? Iya, iya Mas Ade. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan Pak Bamis itu adalah yang paling dasar yang memang penting untuk dilakukan ya. Tapi ini hanya berlaku bagi sekolah yang memang dia adalah korban. Dalam artian memang sekolah ini sebetulnya tidak ada melakukan korupsi, tidak melakukan kejahatan, kekerasan, bullying dan sebagainya gitu ya di sekolah. Lalu kemudian mereka menjadi korban. Itu mungkin mudah saja melakukan apa yang tadi Pak Bambang sampaikan begitu ya. Tetapi memang ada juga kan sekolah-sekolah yang memang di dalamnya soal pengelolaan anggaran sekolah misalnya itu memang ada tadi ya ada Ambil juga ya maksudnya. pungutan liar nih misalnya di sekolah dan sebagainya begitu. Nah, ini akan susah mempraktekkan itu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sudah mengelola secara baik, secara jujur begitu ya, tetapi mereka menjadi korban, saya rasa yang tadi Pak Bambang sampaikan itu bisa dilakukan. Kemudian yang juga penting adalah membentuk jaring pengaman sosial begitu. Jadi kalau ada yang datang untuk melakukan pemerasan, ada yang belain. Sekolah itu nggak sendirian, tapi sekolah itu punya aliansi begitu ya. Aliansinya siapa? Yang paling dekat kan adalah orang tua murid, ada komite begitu ya. Kemudian ada warga di sekitar sekolah dan sebagainya. Dan aliansi atau jaring pengaman sosial ini hanya akan terjadi kalau memang sekolah itu tidak eksklusif, tidak tertutup begitu. Tetapi memang ketika mereka mengelola sekolah, entah itu program, kegiatan, menyusun program, kegiatan atau anggaran, mereka melakukannya secara berpartisipatif gitu ya. Jadi orang tua murid itu rajin diundang untuk membahas bagaimana anggaran dan program sekolah akan direncanakan, kemudian laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada mereka sehingga sekolah ini punya teman gitu Mas Ade. Dan teman ini yang akan menjadi pembela mereka ketika mereka menjadi korban dari pemerasan itu. Ada juga saya baca di berita di mana sekolah didatangi oleh wartawan dan LSM gadungan begitu ya. Kemudian ada demo di sekolah yang melindungi sekolah dan sampai akhirnya si pemeras ini ditangkap oleh pihak kepolisian begitu ya karena ada yang mengadukan. Jadi saya rasa ini yang juga bisa dilakukan oleh sekolah. Kalau sekolah itu mengelola sekolahnya dengan partisipatif, transparan dan akuntabel itu benefitnya banyak banget ke sekolah. Selain warga sekolah, orang tua murid dan sebagainya akan percaya kepada sekolah, mereka juga akan menjadi pelindung bagi sekolah dari praktek-praktek yang sedang kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, mungkin juga penting untuk punya memberlakukan check and recheck. Salah satu modus yang juga banyak dilakukan oleh LSM dan wartawan gadungan ini mereka banyak mencatut nama media-media besar atau NGO yang nampang di TV begitu ya, dan bahkan juga mencatut nama aparat penegak hukum. Jadi mereka bilang misalnya ini saya ada temuan pungutan liar di sekolah, saya sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan misalnya, saya sudah koordinasi dengan pihak inspektorat. Kalau tidak ada niat baik untuk memberikan uang begitu ya, maka nanti akan ditindaklanjuti karena sudah ada agreement gitu. Mereka banyak mencatut nama-nama itu begitu ya. Nah, atau mereka mengaku dari ICW atau dari KPK, itu apa yang mesti dilakukan itu? Bahkan mereka juga sering Mas Ade menunjukkan foto bersama gitu ya. Misalnya foto bersama ketua KPK, ketua kepala kepolisian begitu dan sebagainya. Nah, sekolah harus bisa jangan langsung takut dan percaya begitu, tapi harus check and recheck. Lihat dulu medianya, biasanya mereka juga ada yang sampai kirim link. Jadi Pak Bambang, mereka bukannya tidak punya website, ada yang sampai punya website. Memang seniat itu begitu ya. Bisa dilihat namanya tuh biasanya tuh di Mas Ade, mirip-mirip gitu. Menyertai nama-nama media atau LSM besar. Kemudian pemberantasan
apa kayak gitu. Ya, nah sisi lain juga kalau tadi kan yang bisa dilakukan oleh sekolah ya. Nah, saya rasa dinas pendidikan atau juga pihak aparat penegak hukum setempat itu juga harus aware terhadap peluang atau potensi terjadinya tindakan yang merusak sekolah ini, sehingga mereka juga harus membuka diri, menginformasikan ke sekolah kalau ada pungutan liar dari pihak LSM, NGO, atau bahkan oknum dari penegak hukum itu sendiri, karena kasusnya juga ada mulai dari mantan JPU di kejaksaan sampai orang yang memang masih bekerja di kejaksaan begitu ya, itu juga melakukan pemerasan di sekolah. Itu pihak aparat penegak hukum juga harus open gitu. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan pemerasan ini, jangan takut sekolah laporkan kepada pihaknya agar pihaknya juga bisa melakukan penindakan sesegera mungkin gitu. Jadi saya rasa persoalan ini tidak hanya jadi PR-nya sekolah ya, tapi juga PR-nya pemerintah setempat ataupun penegak hukum juga. Oke, menarik, Almas, Mas Bambang. Tapi waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Tapi catatan penting ya, Bung Ade. Pertama ya, sekolah jangan pelihara barang busuk dulu gitu ya. Ya. Itu baru diberesin itu. Ya. Kemudian yang terakhir diceritakan Almas ya, kalau mencatut nama segala itu sebenarnya juga sudah menjadi penangkal bagi sekolah, karena itu kan memalsukan identitas, menyampaikan berita palsu, itu juga sudah bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan ya. Jadi intinya ini buat teman-teman guru dan kepala sekolah atau sekolah harus bersih terlebih dahulu gitu ya. Kalau bersih nggak usah risih. Kalau ada wartawan, NGO ya terima dengan baik. Tapi kalau mau memeras mesti dilawan dan mesti diingat juga sekali kasih uang akan selamanya dijadikan ATM ya, Almas. Akan balik lagi. Akan balik lagi. Dan akan lebih banyak wartawan dan LSM yang datang. Iya betul, akan ngajak pasukan-pasukan yang lain itu ya. Jadi itu beberapa tips and trick, tapi ya ini mesti dimulai dari keterbukaan dari sekolah dan partisipasi, harus mengajak banyak pihak. Istilah Almas ada jaring pengaman. Jaring pengamannya dari guru, dari orang tua murid, dari masyarakat ini. Ya, kalau sekolah dalam ini kepala sekolah bahkan dalam nyusun anggaran guru saja nggak diajak, ya tinggal tunggu saja gitu ya. Datang banyak pasukan berbondong-bondong ke sekolah. Kira itu, terima kasih banyak Almas atas waktunya, Mas Bambang. Terima kasih. Sobat Pendidikan, demikian diskusi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarkan video ini seluas-luasnya. Dan jumpa lagi kita nanti di episode-episode yang lain. Nanti juga mungkin ketemu lagi dengan Almas. Almas, kalau ada yang nanya-nanya di kolom komentar, nanti bisa ikut menjawab ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.